Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau mempersatukan kami, memberikan kami kesehatan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirman Engkau ya Tuhan, kami mau dan siap membuka hati kami untuk mendengarkan dan melakukan firman. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita di hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 tertulis dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Saudara, saat ini banyak perdebatan tentang pernikahan dua agama yang masing-masing dengan pembelaannya yang berusaha untuk memperjuangkan penyatuan cinta dua manusia yang beda agama tanpa memikirkan bagaimana nantinya kehidupan iman anak-anaknya, bagaimana nantinya psikologi anak-anaknya melihat bapaknya beribadah seperti ini, ibunya juga beribadah seperti ini. Saudara, perjumpaan kita bersama dengan Tuhan itu kita alami pertama sekali ketika kita hidup bersama dengan orang tua kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan yang kita percaya pemilik kehidupan ini. Perjumpaan kita bersama Tuhan itu kita akan alami ketika kita benar-benar melihat damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan lingkungan kita. Baik itu di sekolah, di rumah, di kantor, di pasar, atau di lingkungan tetangga kita. Ketika si anak melihat bapaknya berdoa dengan cara yang kita percaya, maka dia juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Lalu ketika si anak melihat ibunya berdoa dengan caranya sendiri, maka si anak juga akan meniru itu. Dan yang terjadi akhirnya saudara, dia berada dalam kondisi kebingungan. Nah, saudara, alangkah indahnya bila di rumah kita itu hanya ada satu Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya sebagai pemilik kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya alami dan saya persaksikan, karena itu saya berani katakan itu di depan kita semua. Apa yang saya alami, apa yang saya persaksikan, perjumpaan saya dengan Tuhan dari orang tua saya, itu yang menumbuhkan keyakinan saya, kepercayaan saya ketika saya mendengar pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab ini. Akhirnya itu yang membawa kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Yakub mendengar suara Allah yang memerintahkannya untuk mendirikan mezbah bagi Allah di Betel, Yakub langsung merespon perintah itu. Dia meminta semua yang ada di rumahnya harus menyembah kepada Allah dan menyingkirkan dewa-dewa mereka, dan ayo kita menguduskan diri kita. Menguduskan diri. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan pekerjaan, karir, kekayaan, hobi, keegoisan hidup, gengsi, atau bahkan permasalahan-permasalahan hidup kita? Masihkah semua itu yang kita dewa-dewakan, yang kita bangga-banggakan?
Saudara, bukankah masih ada saudara-saudara kita yang bisa berjam-jam nongkrong di mall, lalu ketika diajakin temannya untuk ibadah, jawabnya apa? Masa kamu aja, kamu saja yang beribadah, nantilah. Saudara, mari kita tanya diri kita, sudahkah siap kita membaharui kehidupan kita? Sudah siapkah kita membersihkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang mengikat kita, sehingga untuk dekat sama Tuhan itu sangat sulit. Ada aja hal-hal yang menghalangi kita, yang menghambati kita untuk mau bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita saudara membagi jadwal kita yang padat itu untuk beribadah sama Tuhan? Maukah kita bersama Tuhan? Bukan hanya saat kita butuh Tuhan, bukan hanya saat kita sakit atau ngalamin penderitaan, tapi ketika kita bahagia, saudara, ketika kita dapat rezeki yang banyak, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mempersembahkan korban bakaran kita, syukur kita kepada Tuhan. Hidup dalam Kristus, dalam kekudusan yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang selalu menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu pasti bisa, saudara, ketika kita benar-benar mau hidup kita ini memuliakan Tuhan. Amin. Hidup dalam Kristus yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang senantiasa memanggil nama Tuhan. Dan mari itu kita tunjukkan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang kita cintai. Kita mau berani bersaksi, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu. Tuhankulah harapanku yang memberi penghiburan, yang menerangi jalanku di jalan kehidupan. Hatiku pun senang tentram karena kasih Allah.